Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Syahnaz, bangun! Terdengar suara bariton di pagi hari menyebut namaku. Seketika aku terperanjat dan langsung membuka mata. Kulihat Mas Benny tengah berdiri di hadapanku, menatapku sekilas kemudian mencelos pergi. "Kamu udah pulang, Mas?" tanyaku seraya masih mengumpulkan nyawaku. Namun Mas Benny tak menyahut, lalu aku menggeliat sebentar kemudian bangkit. Ternyata aku ketiduran saat menunggu kepulangannya. Kuseka keringat yang membasahi wajah. Anehnya sudut mataku basah layaknya habis menangis sungguhan. Entah kenapa mimpiku terasa seperti nyata, bahkan tampak jelas dan mendetail. Apakah mimpi itu hanya sebatas penghias tidurku atau justru sebuah tanda bahwa akan terjadi sesuatu yang tak kuinginkan? Tidak. Secepatnya kusugesti diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga aku tak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Mungkin gara-gara ketiduran jadi lupa membaca doa sebelum tidur. Segera kulangkahkan kaki ke dapur untuk menghangatkan menu masakan makan malam sambil menunggu Mas Benny yang sedang mandi. Selesai menghangatkan langsung kuhidangkan di atas meja makan. Setelah itu aku memanggil suamiku yang sedang berada di kamar untuk mengajaknya makan malam. Kudorong pintu perlahan, menampakkan tubuh segar Mas Benny yang berbalut handuk. Dia berdiri sembari menatap fokus ponselnya. "Mas, makan malamnya sudah siap," sapaku hangat namun dia sama sekali tidak menggubrisku. Dari pantulan kaca rias tampak Mas Benny menyunggingkan senyum, masih menatap layar ponselnya. Aku berjalan menghampiri, kusentuh lengannya pelan. Dia tersentak dan menoleh. Senyumnya yang mengembang mendadak pudar. "Mas, makanannya udah aku angetin," ujarku mengingatkan. Iya, aku sudah dengar," jawabnya dengan nada sedikit meninggi. Tentu saja aku kaget, namun sebisa mungkin bersikap biasa saja. Mungkin saja Mas Benny sedang lelah karena seharian bekerja. "Atau mau makanannya dibawa ke sini?" tanyaku menawari. "Dasar bawel, aku sudah makan di luar tadi," bentaknya. Dilemparnya ponsel di atas tempat tidur dengan raut marah. Dia meraih pakaian ganti yang sudah kusiapkan lalu keluar kamar. Aku tidak tahu kenapa dia semarah itu padaku, padahal niatku baik. Sebagai seorang istri tentu aku melayani suamiku sebaik mungkin. Entah mengapa niat baikku justru membuatnya marah. Sedikit banyak kusadari sikapnya yang mulai berubah. Beberapa hari ini khususnya, dia jadi sering pulang larut malam, makan malam di luar dan lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Bahkan terkadang sampai ketiduran di sana. Seperti sekarang ini, selepas berganti pakaian dia kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya lalu pergi ke ruang kerjanya tanpa berbicara apapun padaku. Akhirnya kuputuskan untuk tidur saja. Kubiarkan hidangan makan malam yang tersaji di atas meja makan tanpa membereskannya lebih dahulu. Aku pun tak ada selera untuk makan sendirian. Tengah malam aku terbangun. Aku memutuskan untuk keluar kamar sebentar untuk melihat apakah Mas Benny masih ada di ruang kerjanya. Ternyata dia masih ada di sana dan terjaga, duduk bersandar dengan pandangan dan jemari yang fokus pada laptopnya. Haruskah bekerja sampai tengah malam begini? Aku jadi mengkhawatirkan kesehatannya sekarang. Namun apa boleh buat, dia pasti masih marah padaku. Apalagi jika aku sampai lancang mengganggunya saat bekerja. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kamar dan melanjutkan tidur. Pagi harinya selepas Mas Benny berangkat, Alea, adikku, datang dengan menenteng kantong kresek. Kelihatan isinya sayuran, buah-buahan, dan entah apa yang lainnya. "Mbak, masakin aku capcay dong, sekalian buatkan salad buah seperti waktu itu," pinta gadis itu sambil meletakkan kantong belanjaan. Selepas itu dia mengambil gelas dan mengisinya dengan air minum, lalu diteguknya hingga habis tak tersisa.
Karena penasaran apa saja belanjaannya, kubuka kantong kresek yang tergeletak di atas meja. Tumben kamu belanja banyak begini, apalagi ini akhir bulan. Dapat uang dari mana? Jangan-jangan kamu minta kirimin bapak lagi? Selidikku penasaran. Jangan bicara sembarangan, sahutnya sesaat setelah menyesakkan pantat di kursi. Terus dari mana? Lalu ini kenapa beli alpukat banyak sekali? Kamu kan dari dulu tidak suka alpukat, tanyaku kemudian. Sudahlah, tidak penting aku dapat uang dari mana. Oh iya, itu alpukat aku beli untuk Mas Benny. Dia kan paling suka buah alpukat, jawabnya santai. Aku menoleh lalu menatap Alea curiga. Bagaimana dia bisa tahu buah kesukaan suamiku, sementara aku yang istrinya saja tidak tahu akan hal itu. Yang aku tahu, Mas Benny suka semua jenis buah selain durian. Tahu dari mana kamu kalau suamiku menyukai buah alpukat? Tanyaku lalu terdiam menunggu jawaban. Mbak Shanas tidak tahu, Mas Benny itu sangat menyukai alpukat, apalagi kalau diolah menjadi alpukat kocok. Bisa ketagihan dia, jawabnya dengan nada jumawa. Aku masih terdiam menatap Alea. Ucapannya terdengar seolah-olah dia tahu banyak hal-hal kecil mengenai suamiku. Seperti sudah mengenalnya sejak lama. Aku yang jadi istrinya selama 5 bulan saja tidak setahu itu. Mbak Shanas tahu, Mas Benny itu dulu tak suka salad buah. Lalu berkat aku paksa mencicipi salad buah buatanku, akhirnya dia jadi suka, sambung Alea. Dia berbicara santai sambil memainkan ponselnya. Sejak tadi aku tercengang mendengar ucapan adikku, membuat rasa curigaku semakin bertambah. Sepertinya kamu tahu banyak hal tentang Mas Benny ya, sautku dengan perasaan tidak enak. Menurutku hal itu aneh dan tidak wajar. Alea menoleh menatapku, mungkin dia menyadari ucapannya sekarang. Bukan begitu maksudku mbak, aku hanya bercanda tadi. Dia tertawa canggung setelah itu. Gestur tubuhnya pun tampak tidak nyaman. Tenang saja, aku juga tak serius dengan perkataanku barusan, jawabku canggung. Tak ada pembicaraan lagi antara aku dan Alea setelah itu. Dia duduk diam dengan ponselnya, sedangkan aku berjibaku dengan peralatan dapur demi membuatkan capcay dan salad buah untuknya. Saat aku tengah memotong buah-buahan, tiba-tiba saja Alea beranjak dari kursi dengan tergesa setelah berlari menuju toilet. Alea, kamu kenapa? Tanyaku panik. Aktivitasku segera kuhentikan, lalu berjalan menyusul Alea yang kedengarannya sedang muntah. Dan benar saja, kulihat Alea sedang muntah-muntah di kamar mandi. Kuurut tengkuknya agar mualnya segera mereda. Kamu kenapa? Salah makan kah? Tanyaku panik. Alea terdiam sejenak dan menjawab, tidak apa-apa mbak, mungkin aku hanya masuk angin biasa. Kemudian aku kembali ke dapur setelah memastikan Alea baik-baik saja. Kini dia tengah beristirahat di sofa depan televisi, menunggu menu pesanannya siap. Aku pun melanjutkan kegiatanku di dapur. Setelah semua pesanannya siap, aku sengaja langsung memasukkannya ke dalam wadah bening agar dia bisa segera pulang dan membawanya. Alea pun tak ingin berlama-lama. Dia segera pulang setelah pesanannya berada di tangannya. Keesokan harinya sebuah stop map jatuh dari atas meja saat aku sedang beberes di ruang kerja Mas Benny. Aku segera berjongkok untuk mengambilnya. Tidak ada yang menarik, benda itu terlihat seperti stop map pada umumnya. Perlahan aku mengambilnya. Entah mengapa hati ini tergerak untuk melihat isinya. Kemudian kubuka stop map itu sambil beranjak berdiri. Sebuah lembaran berwarna kuning terjatuh secara tiba-tiba persis di depan kakiku. Aku terkesiap saat melihat tulisan tinta hitam di atasnya. Akta cerai, 2 kata yang kueja dalam hati. Kata itu tertulis dengan huruf besar dan tebal. Di bawahnya terdapat garis lurus berwarna senada. Aku kembali berjongkok untuk mengambilnya. Larik demi larik ku baca tanpa suara. Hatiku berdenyut nyeri saat namaku dan nama ayahku tercantum di sana. Wajah dan mata ini mulai memanas. Rasa nyeri mulai menjalar di sekujur tubuh.
Tanpa kusadari tanganku gemetar seraya membaca kertas tersebut lebih lanjut. "Apa salahku? Kenapa kamu tega menceraikanku, Mas?" tanyaku dalam hati. Sungguh diri ini tidak terima dengan keputusan yang telah Mas Yoga buat. Bagaimana bisa dia mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama tanpa sepengetahuanku? Bahkan akta cerainya pun sudah keluar. Sepasang mata ini mulai berkaca. Pandanganku buram dan bersilauan bak mutiara. Tanpa kusadari buliran bening luruh dari pelupuk mata ini berjatuhan mengenai lembaran akta cerai yang kupegang, membuatnya basah. Tiada angin, tiada badai, tiba-tiba Mas Benny menceraikan aku tanpa tahu apa kekurangan dan kesalahan yang telah ku berbuat. Tubuhku terduduk di lantai. Aku menangis sejadi-jadinya. Siapa yang akan terima diperlakukan seperti ini? Kehidupan rumah tanggaku biasa-biasa saja, nyaris tenang tanpa ada masalah apapun. "Assalamualaikum," ku dengar suara salam dari arah depan rumah. Gegasku pungut lembar akta cerai itu dan memasukkan kembali ke dalam stop map. Kuusap air mata yang membasahi pipi ini tanpa sisa. Aku segera bangkit dan berjalan keluar, menemui seseorang yang mengucap salam itu. "Assalamualaikum, Mbak." Orang itu memberi salam lagi. Aku sangat mengenal suara tersebut. Siapa lagi kalau bukan suara Alea, adikku satu-satunya. Kubuka pintu utama, menampakkan seorang perempuan yang mirip denganku, begitu kata orang-orang. Kemiripan terlihat bukan dari segi wajah saja, tapi juga postur tubuh. Kita sama-sama ramping dengan tinggi rata-rata perempuan Indonesia. Dia menoleh ke arahku sambil tersenyum. "Mbak Syanas, kenapa? Matamu sembab?" tanyanya bingung. Aku pikir tangisku barusan tidak menimbulkan efek apapun, ternyata meninggalkan sembab. Kukucek kedua mataku dengan cepat. Tidak ada apa-apa, aku hanya kelilipan saat membersihkan ruang kerja Mas Benny. Ala aku berbohong. Alea menatapku seakan tidak mempercayai kata-kataku. "Ayo masuk," aku berbalik badan setelah mengajaknya masuk. Bukan apa-apa, aku hanya ingin menghindari tatapan itu. Semakin aku diam, semakin dia tahu kalau aku sedang berbohong. "Sudah masak belum, Mbak? Aku lapar sekali. Aku berniat makan di rumahmu. Boleh kan?" rengeknya sambil memegangi perutnya. Aku sudah terbiasa dengan kedatangannya ke rumah ini. Hampir setiap akhir pekan dia ke sini. Sabtu dan Minggu adalah hari rutinnya mendatangi rumahku. Sekadar minta makan atau main saja. Suntuk katanya berada di kos-kosan. Aku langsung berjalan menuju meja makan, sementara Alea membuntutiku di belakang. "Makan apa saja yang ada, aku hanya masak seadanya. Mas Benny tidak sarapan tadi pagi, katanya mau ada acara makan-makan dengan anggota klub tenisnya," jelasku datar. "Iya Mbak," jawabnya sembari membuka tudung saji dan melihat beberapa saat kemudian menutupnya lagi. "Sepertinya aku tidak jadi makan." "Kenapa? Tidak suka dengan makanannya?" tanyaku singkat. Alea menggeleng dengan cepat dan menjawab, "Bukan begitu Mbak, aku hanya tidak ingin sarapan dengan menu berat hari ini." "Sedang diet? Mau ku ambilkan salad buah? Sepertinya masih ada sisa kemarin di kulkas," tawarku sambil berjalan ke arah kulkas. "Iya boleh," jawabnya pendek. Aku bergegas mengambilkan salad buah untuk adikku yang tersimpan di dalam kulkas. Tidak butuh waktu lama, semangkuk salad itu sudah berada di tanganku. Aku segera kembali ke meja makan dan memberikannya pada Alea. Alea sedang duduk menunggu, memandangi sebuah lembaran di atas meja. Kulihat senyum tipis mengambang di kedua sudut bibirnya. "Kenapa kamu senyum-senyum sendiri?" tanyaku tiba-tiba. Pertanyaanku membuat Alea tersentak. Dia terkesiap menatapku. Dengan cepat dia menutup stop map dan menggesernya menjauh darinya. "Mana saladnya Mbak?" Dia berusaha mengalihkan pembicaraan, lalu langsung menyerobot salad buah dari tanganku. Kulihat gelagat aneh pada diri Alea. Kulirik stop map berisi akta cerai di atas meja, berada tidak jauh dari tempat Alea. Aku bahkan tidak menyadari kapan meletakkannya di sini. Tangan ini meraih dengan cekatan kemudian mendekapnya. Aku mulai gugup. Barusan kulihat Alea membuka stop map ini.
Kamu membukanya? Tanyaku menyelidik. Membuka apa? Tidak. Untuk apa aku membukanya? Aku sama sekali tidak tertarik pada stop map itu. Elaknya dengan raut yang tampak sedikit aneh. Bola matanya membesar dari ukuran biasanya. Aku bisa melihatnya karena jarak kita terbilang dekat. Kamu tidak sedang berbohong kan? Cecarku. Serius, aku tidak berbohong, jawabnya sedikit gugup. Entahlah, aku tidak bisa percaya dengan kata-katanya. Aku menangkap kebohongan di matanya dengan jelas. Mata ini juga jelas melihatnya tersenyum saat memandangi akta cerai milik Mas Benny. Sebenarnya apa yang ada dalam pikirannya? Kenapa dia tersenyum melihat akta cerai tersebut? Jangan katakan apapun pada ayah dan ibu jika kamu sudah melihat dan membacanya. Ancamku seraya mengambil stop map tersebut, meninggalkan Alea yang seketika tersedak mendengar peringatanku. Setelah menyelesaikan sarapannya, Alea segera pamit pulang. Sepertinya niatnya memang hanya sekedar menumpang makan. Ya, tidak masalah sebenarnya, toh dia kan adikku. Tapi entah kenapa perasaanku semakin berkemelut selepas dia pergi. Hari demi hari berlalu, sikap Mas Benny kian hari kian dingin. Bahkan untuk sekedar mengobrol berdua di meja makan pun sudah jarang kami lakukan. Hingga suatu malam aku yang mulai geram mencoba membuka obrolan selepas makan malam. Kamu mau menceraikan aku, Mas? Tanyaku lirih. Mas Benny tak menjawab. Dia hanya sibuk dengan ponselnya. Mas, tolong dengarkan aku, ujarku sedikit meninggikan suara. Apa sih kamu ini? Malam-malam berisik sekali, jawabnya kesal. Mau sampai kapan kamu bersikap seperti ini? Aku sudah tahu kamu akan segera melepaskanku. Tapi apa alasannya? Apa salahku sampai kamu tega menceraikanku? Aku mulai kehilangan kendali. Jadi kamu sudah tahu ya? Gumamnya seraya meletakkan ponselnya di atas meja. Ya sudah. Berhubung kamu sudah tahu, aku jadi tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Iya, aku akan segera menceraikanmu karena aku berniat menikahi Alea bulan depan, sambungnya dengan percaya diri. Bak petir di siang bolong, perkataannya barusan benar-benar seperti cambuk api yang memecut hatiku. Apa aku tidak salah dengar? Menikah dengan Alea? Alea adikku? Sungguh di luar akal sehatku. Dengan perasaan yang masih campur aduk, aku mencoba mengendalikan diriku dan bertanya dengan tenang. Sudah berapa lama kalian memiliki hubungan spesial? Tanyaku datar. Bukan urusanmu, intinya kamu harus segera menandatangani berkas yang harus kita serahkan ke pengadilan nanti. Aku tidak bisa mengundur waktu lebih lama lagi, jawabnya tegas. Lalu beranjak ke ruang kerjanya, meninggalkanku di ruang makan seorang diri. Tubuhku seketika lemas, air mataku sudah tak bisa lagi berkompromi. Aku menangis dalam diam, masih berusaha menahan perih yang menyiksa batinku. Jadi selama ini Alea selalu berkunjung ke rumah setiap akhir pekan karena ada maksud tertentu. Bodohnya aku tak menyadari hal itu sama sekali. Aku hanya berpikir dia benar-benar kesepian di kos dan butuh teman untuk mengobrol. Siapa sangka ternyata dia sedang mengincar suami kakak kandungnya sendiri. Tanpa bisa berbuat apa-apa, akhirnya aku memutuskan untuk merelakan Mas Benny. Aku berpikir jika terus kutahan tetap saja percuma, karena sungguh hal yang sia-sia jika aku bersikeras menahan orang yang memang berniat untuk pergi. Jadi lebih baik aku melepaskan lelaki itu. Dan benar saja, 1 bulan setelah kami resmi bercerai, Mas Benny dan Alea menikah. Aku dan ayahku tak bisa menghalangi mereka. Kami hanya bisa menahan malu dan rasa sakit akibat perbuatan mereka berdua. Ternyata selama ini Mas Benny dan Alea memang ada main di belakangku. Bahkan mereka terburu-buru menikah karena ternyata Alea sudah mengandung anak dari Mas Benny. Ayah hanya bisa memintaku agar tetap kuat dan percaya bahwa semua ini adalah ujian dari Tuhan. Dia juga memintaku agar terus berdoa didekatkan dengan jodoh yang lebih baik. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa hidup terkadang memang seperti roller coaster, berliku penuh dengan tikungan tajam dan mengerikan. Namun di samping itu, roller coaster tetap harus bergerak maju, sama halnya dengan kehidupan. Bagaimana menurut kalian?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.